Hai, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Silveria Mariati, biasa dipanggil Selfie, NIM 2021-210303. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Flores, program studi pendidikan ekonomi. Uh, Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi ekonomi, yaitu tentang ketenagakerjaan. Baik, kita lanjut ke yang pertama. Pasti pada awal-awalnya kita mulai pelajaran, pasti yang kita ketahui itu ialah pengertian dari materi yang kita bahas pada hari ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang ketenagakerjaan. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian ketenagakerjaan itu sendiri. Ketenagakerjaan adalah modal yang sangat domain dalam menyukseskan program pembangunan. Jadi tenaga kerja itu yaitu modal yang sangat domain dalam menyukseskan program pembangunan. Itu merupakan definisi dari pengertian. Nah, tadi kita sudah membahas pengertiannya. Kita lanjut ke yang berikut, itu pengertian ketenagakerjaan menurut undang-undang. Di mana di sini pengertian ketenagakerjaan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dia menyatakan bahwa tenaga kerja adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sebelum masa kerja itu terjadi. Jadi di sini tenaga kerjaan itu di mana diatur juga oleh pemerintah, terutama dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Itu dijelaskan tentang ketenaga kerjaan. Baik, dari yang pertama kita membahas tentang ketenaga kerjaan. Nah, sekarang kita lanjut ke tenaga kerja. Di sini tenaga kerja ini diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana dia menyatakan bahwa tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk kepentingan sendiri maupun untuk masyarakat lain. Di sini di mana yang dimaksud dari undang-undang tersebut, di mana mereka tenaga kerja yang mampu menghasilkan suatu barang atau jasa baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain atau masyarakat di sekitar yang sangat membutuhkan. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu jenis-jenis tenaga kerja, di mana jenis-jenis tenaga kerja ini dibagi. Yang pertama, menurut sifatnya. Menurut sifatnya ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dengan menggunakan tenaga kerja fisik. Maksud dari pernyataan itu ialah di mana tenaga kerja jasmani ini mereka menggunakan tenaga mereka untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, tenaga kerja rohanilah. Tenaga kerja rohanilah merupakan tenaga kerja yang bekerja lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Tenaga kerja jasmani rohanilah ini yang mereka menggunakan pemikiran, ide, atau gagasan mereka untuk melakukan suatu pekerjaan. Contohnya tenaga kerja rohanilah ini seperti direktur, konsultan, dan manajer, dan lain-lain. Kalau contoh dari tenaga kerja jasmani di atas, tadi pengertiannya tenaga kerja yang melakukan pekerjaan menggunakan tenaga kerja fisik. Itu contohnya seperti sopir, montir, dan lain. Kita lanjut yang ke berikut, menurut kualitasnya. Menurut kualitasnya ini, tenaga kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, kedua berlatih, ketiga tenaga kerja tidak bekerja dan tidak terdidik. Jadi tenaga kerja terdidik pengertiannya yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga ahli di bidangnya. Di mana di sini tenaga kerja terdidik ini yaitu mereka yang melalui proses pendidikan sehingga mereka memiliki pekerjaan dan ahli di bidangnya. Misalnya seperti guru, dosen, dokter, bidan, perawat, dan lain-lain. Itu mereka yang bekerja karena melalui proses pendidikan. Nah, yang kedua, tenaga kerja terapi. Di sini tenaga kerja terapi yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu karena mereka memiliki pengalaman kerja. Jadi tenaga kerja terapi ini itu mereka yang memiliki pengalaman tersendiri dalam suatu pekerjaan.
mereka tidak melalui proses pendidikan atau lainnya, tetapi karena mereka memiliki pengalaman sehingga mereka memiliki pekerjaan dan ahli pada bidangnya. Contohnya itu seperti montir, sopir, dan lain-lain. Itu mereka adalah tenaga kerja terapi karena mereka melalui pelatihan maupun karena pengalaman yang mereka miliki. Nah, kita lanjut yang ketiga. Itu ada tenaga kerja tidak bekerja dan tidak terdidik. Apa sih maksud dari pernyataan itu? Nah, maksud dari pernyataan itu ialah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan untuk melakukan satu pekerjaan. Di sini maksudnya tenaga kerja ini mereka tidak melalui pendidikan, tidak melalui pelatihan, tetapi mereka tidak memiliki itu semua. Mereka langsung bekerja tidak melalui pendidikan ataupun pelatihan. Di mana contohnya itu seperti tukang sapu, buruh, itu merupakan salah satu contoh dari tenaga yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Mereka tidak melalui proses pendidikan, tidak juga melalui proses pelatihan. Kita lanjut ke yang berikutnya, itu menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Di mana menurut fungsi pokok dalam perusahaan ini dibagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja bagian produksi, pemasaran, dan umum dan administrasi. Itu merupakan fungsi pokok dari fungsi pokok dalam perusahaan. Yang pertama, tenaga kerja bagian produksi. Tenaga kerja bagian produksi yang ada dalam suatu perusahaan merupakan tenaga kerja yang berada di bagian produksi, yang pekerjaannya adalah membuat produk yang akan dijual. Mereka itu seperti kopi dalam rumah makan, itu contohnya. Salah satu contoh dari tenaga kerja bagian produksi di mana mereka secara langsung terlibat dalam proses pembuatan produk. Kita lanjut lagi ke tenaga kerja yang kedua, itu tenaga kerja bagian pemasaran. Tenaga kerja bagian pemasaran ini itu merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu perusahaan. Nah, tenaga kerja di bagian pemasaran ini adalah mereka yang terlibat dalam proses pemasaran produk dari suatu perusahaan ke publik, di mana mereka yang bertanggung jawab terhadap atas pemasaran produk atau barang jadi, di mana mereka yang bertanggung jawab untuk menjual produk tersebut itu di bagian pemasaran. Nah, kita lanjut ke yang ketiga, itu tenaga kerja bagian administrasi dan umum. Tenaga kerja bagian administrasi dan umum ini adalah orang-orang yang bekerja dari suatu perusahaan yang kepentingannya di luar bagian produksi dan bagian pemasaran. Tenaga kerja di bagian administrasi dan umum ini itu biasanya mengurusi hal-hal seperti surat menyurat dan hal general atau umum lainnya. Salah satu contohnya dari bagian ini adalah sekretaris perusahaan dan juga pembantu umum, di mana itu adalah mereka yang bekerja di bagian administrasi dan umum untuk melancarkan suatu pekerjaan dari suatu perusahaan. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu di hubungan dengan produk. Yang pertama itu tenaga kerja langsung, yang kedua tenaga kerja tidak langsung. Jadi di sini itu akan menjelaskan yang pertama, yaitu tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung yaitu tenaga kerja yang langsung terlibat dalam proses produksi. Biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau barang yang dihasilkan. Itu merupakan sedikit definisi dari tenaga kerja langsung. Kita lanjut yang kedua, itu tenaga kerja tidak langsung. Nah, tenaga kerja tidak langsung itu yaitu tenaga kerja yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi dan biasanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Jadi di sini tenaga kerja langsung itu mereka tidak terlibat secara langsung dalam melakukan suatu proses pembuatan barang atau jasa. Di mana tenaga kerja tidak langsung menentukan siapa yang tidak perlu dipekerjakan oleh perusahaan yang tidak perlu untuk meningkatkan efisien perusahaan memasukkan tenaga kerja tidak langsung dalam anggaran mereka yang mereka membutuhkan bantuan dari tim lain. Jadi mereka ini tenaga kerja yang siap sedia. Baik anak-anak, sekian saja materi kita pada hari ini, di mana Ibu sudah menjelaskan pada hari ini tentang materi tentang ketenagakerjaan. Semoga apa yang dijelaskan kalian dapat mengerti. Kalau ada yang
dipertanyakan, yang belum jelas bisa tanya langsung ke guru. Sekian saja materi kita pada hari ini. Semoga apa yang saya pelajari dapat diingatkan. Sekian dan terima kasih.